Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas market kripto ataupun curhat market Bitcoin ya. Di sini terpantau Bitcoin masih menghijau dikarenakan data CPI oke banget deh hasilnya. Dan ini Kryptondo bikin video sebelum FOMC ataupun suku bunga meeting nanti pas di jam 2 itu mulai ya. Dan ini sebelum meeting dimulai Kryptondo akan bikin, dan kemungkinan setelah FOMC akan bikin lagi video, tapi setelah FOMC. Kalau sekarang sebelum FOMC ya. Dan sini Bitcoin terpantau naik ke 18.000 pas ya. 18.000 pas. Nah, dan resistennya Bitcoin itu sebenarnya ada di 18,1 sampai 18,2. Dan dia masih ibaratnya area gantungnya resisten lah. Sebenarnya pas kemarin resisten itu di 17,6 dan 17,6 menjadi supportnya dia sekarang. Nah, ini ya. Ini Bitcoin. Nah, ada di 18.000 ya. Sebenarnya udah masuk zona resisten juga sih, jatuh 18.000. Tapi yang jelas pasti 18,1 sampai 0,2 itu benar-benar pure resisten. Kalau 18.000 pas itu udah masuk zona lah jatuhnya ya. Zona resisten. Nah, di sini Kryptondo juga menunggu FOMC itu dimulai ya. Karena FOMC itu mulainya itu jam 2 siang dini hari. Nah, ini mana ya? Bentar, kalender tomorrow jatuhnya. Nah, jam 00 itu ada di Peru ya, ini GDP YOY. Nah, ini jam 2 nya kita mulai bisnis, bukan bisnis maksudnya meeting FOMC ataupun meeting suku bunga ya. Nah, di sini suku bunga kemarin itu di bulan November ya, itu naik 0,75% dan itunya 4% ya. Dan sini Kryptondo juga udah curhat di Twitter ataupun Instastories Instagram ya. Bentar ya. Mana ya? Bentar. Nah, nih di sini ya. Di dunia kripto, retail tidak akan pernah tahu kapan pasar bull datang dan berakhir atau kapan pasar bear datang dan berakhir. Tapi yang jelas BTC jalannya selalu parabolik, diam-diam bisa menjadi turun, diam-diam bisa menjadi naik lagi tanpa mikirin retail kecil. Dari berita yang gue dapatin, suku bunga bentar lagi kelar nih. Katanya sih suku bunga bentar lagi kelar guys. Dari dari data yang Kryptondo udah cari-cari, di sini Jeremy Powell itu cuman maksimalkan suku bunga naik sampai 5%. Dan sekarang baru 4%. Kalian tadi udah ngeliat kan datanya di investing.com, suku bunga baru 4%. Dan di bukan bulan kemarin ya, maksudnya sebelum bulan kemarin yang pas sebelum meeting sebelumnya itu ada di 3,25%. Terus meeting di bulan November FOMC itu naik 0,75, makanya jadi 4% suku bunganya ya kan. Nah, sini cuman nggak tahu ya tahun bentar, dari berita yang gue dapetin suku bunga bentar lagi kelar. Data CPI kemarin inflasi juga sudah sedikit dilonggarin. Jadi CPI kemarin datanya lumayan bagus karena inflasinya udah mulai sedikit dilonggarin. Nah, cuman nggak tahu nih tahun besok ya guys ya. Kryptondo nggak ngerti nih untuk pandangan pasar tahun besok. Cuman kita tahu tahun besok data CPI dinaikin lagi atau tidak. Mungkin suku bunga 2 kali ketemuan meeting sudah batas maksnya. Karena si JP naikin suku bunga maks 5% saja dan sekarang sudah 4%. Nah, sini pas Kryptondo salah ini ya bilangnya 4% sih, yang tahunya masih 4% ya. Nah, ternyata suku bunga baru 4%. Cuman dengar-dengar The Fed mau naikin suku bunga di bawah 75 BPS ataupun 0,75%, ya antara kisaran 25 sampai 50 BPS. Bila cuma naik 25 BPS, kripto akan dibuat mega pump, bukan bener rally ya, bukan rally ke ATH-nya. Palingan mega pump dalam artian benar-benar naik ke harga 19 atau 20 dan atau bisa masuk ke harga 23
3.000 kemungkinan. Itu hanya baru kemungkinan, ini hanya opini Cryptondo aja ya guys ya. Nah, jika naik 50 bps bisa jadi sideways untuk PUM, tapi jika 75 bps bisa jadi sideways tapi berujung turun. Berarti jika nanti hari ini cuma naik 25 bps, next PUM C bisa menjadi yang terakhir bila langsung dinaikin 75 bps. Tapi kalau masih 50 bps, next PUM C-nya lagi dinaikin 25 bps. Berarti masih ada sekitar 2-3 kali pertemuan meeting PUM C lagi guys. Nah, intinya kalau misalkan udah profit, kalian jangan lupa di take profit ya, karena kripto itu volatil dan banyak spekulasinya. Dan kalau kalian tahu ya, food Binance nggak ngaruh guys, sumpah nggak ngaruh. Ini adalah orang yang benar-benar ngefood nih, yaitu Coin Mamba. Kalau kalian cek aja sini dia ada tweet cuitan untuk Binance ya kan. Selamat pagi berbicara dengan teman dekat kemarin, dan mereka juga menyarankan saya untuk menghentikan drama dengan Binance ya. Jadi yang bikin drama drama Binance ataupun Binance Depot ini dari Coin Mamba nya guys ya. Ini influencer sebenarnya si Coin Mamba, cuman kalau kata Cryptondo dia drama ataupun ngefood ini emang sengaja aja guys, buat ya taulah dapat duit lah gimana caranya. Nah, di sini yang kocaknya adalah dia udah drama sama Binance, terus terus nggak pakai aplikasi Binance lagi. Ternyata si Mamba ini beralih ke Bybit. Kalau misalkan bisa dilogikakan, ya kan, segi teknik marketing ini guys. Nah, kalau kalian bisa cek aja di Twitternya Coin Mamba. Coin Mamba itu benar-benar kocak dan logikanya tuh benar-benar deh. Lihat nih bentar ya. Nah, di sini, ada yang nanya si Jack ya kan, which exchange you are using now? Bybit. Nah, berarti sini Cryptondo melogikan berarti si Coin Mamba adalah teknik marketingnya dari Bybit. Dan ini kemungkinan si Coin Mamba nyuruh followersnya dia untuk pindah dari Binance ke Bybit. Gokil kan? Nah, sini juga katanya kemarin kan banyak dana yang keluar dari Binance seberapa gitu. Cuman kalau kalian nih banyak nih, kalian bisa cek aja Binance customer withdrawal itu 3 billion dolar kan. Nah, tapi di sini Binance masih beroperasi dan masih 40% kenaikan dalam 24 jam kemarin. Nah, berarti putnya nggak terlalu berpengaruh untuk Binance. Berarti Binance masih kuat dan alhamdulillahnya masih bisa kita bisa berdagang di exchange Binance. Jadi itu aja yang bisa Cryptondo bahas untuk pembahasan hari ini, curhat market hari ini. Intinya jangan lupa POM C jam 2 pagi dini hari guys. Oke, see you in the next video. Bye bye, love you and endo.